wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semua. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang studi literatur mahasiswa. Di sini kami mengambil tentang PT Andira Agro. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Novrilia. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hojibain. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri. Perkenalkan, nama saya Aldina Badini. Jadi yang pertama dan paling utama yaitu kita akan membahas tentang sejarah PT Andira Agro. Di sini PT Andira Agro berdiri pada tanggal 28 April tahun 1995. Nah, perusahaan ini itu berfokus pada perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan utamanya yang paling pasti yaitu penanaman kelapa sawit, yang kedua ada pemanenan, dan yang ketiga ada pengolahan tandan buah segar atau TBS untuk menghasilkan CPO serta palm kernel. Nah, selain melakukan pengolahan kelapa sawit, PT Andira Agro juga bekerja sama dengan 10 koperasi dalam bentuk plasma, di mana koperasi plasma merupakan wadah bagi petani-petani kecil untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar dalam program pengembangan perkebunan. PT Andira Agro berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang terletak sekitar 70 km dari kota Palembang, yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur Sungai Musi. Kalau dari Sungai Musi, kita akan menggunakan speedboat untuk ke perkebunan kelapa sawitnya. Adapun visi misi dari PT Andira Agro yaitu dengan visi mengembangkan kelapa sawit sebagai dasar makanan dan komoditas yang dibutuhkan industri ramah lingkungan di masa depan. Dan misinya yaitu memperoleh keuntungan makanan melalui pengembangan industri minyak sawit yang ramah lingkungan bersama dengan masyarakat. Selanjutnya, ada pula struktur organisasi. Nah, dari bagian struktur organisasi tersebut, ada pula tugas-tugas dari masing-masing divisinya. Yang pertama, ada Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kinerja Dewan Direksi, serta memberi nasihat dan strategi kepada Dewan Direksi. Yang kedua, ada Dewan Direksi yang bertugas untuk memimpin dan mengelola operasional perusahaan, serta mengambil keputusan penting seperti investasi dan kerjasama. Yang ketiga, ada Komite Audit yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris mengawasi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta menilai kinerja audit internal dan eksternal. Yang keempat, ada unit audit internal yang bertugas untuk melakukan audit internal ke seluruh divisi serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Yang kelima, ada divisi operasi yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan lapangan dan memastikan target produksi. Yang keenam, ada akuntansi dan keuangan yang bertugas untuk menyusun laporan serta mengelola arus kas dan pembayaran. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia, bertugas untuk mengurus rekrutmen dan menyusun sistem gaji, serta menangani hubungan industrial, serta disiplin kerja. Kemudian yang ke-8 yaitu divisi perkebunan yang bertugas untuk mengelola kegiatan budidaya di kebun dan menjamin produktivitas tanaman, yang mengatur tenaga kerja serta alat sarana produksi. Yang ke-9 ada divisi PKS yang bertugas mengelola pabrik kelapa sawit dan mengolah bahan baku dan juga menjaga efisiensi pabrik. Dan yang selanjutnya ada divisi pengendalian biaya, bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran dan menganalisis biaya produksi. Yang ke-11 yaitu divisi legal, mempunyai tugas untuk menangani seluruh aspek hukum serta menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak kerja. Yang ke-12 ada divisi umum dan pengadaan teknis yang bertugas untuk mengelola pengadaan barang atau jasa dan mengurus aset umum dan kendaraan. Yang terakhir yaitu penjualan yang bertugas untuk menjual produk dan mengelola hubungan dengan pembeli serta memantau pasar dan strategi pemasaran. Sistem pengendalian internal. Yang pertama, unit audit internal yang bertugas melakukan audit secara berkala, mengevaluasi efisiensi operasional dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada direksi. Yang kedua,
pengendalian operasional perkebunan dan pabrik, yakni kontrol kualitas TBS, pengendalian pemupukan, dan SOP. Dan yang ketiga, pengendalian keuangan dan risiko, manajemen risiko, yakni pengendalian gratifikasi dan anti korupsi, manajemen risiko kredit, dan sistem pelaporan keuangan. Sistem kendalian internal yang keempat. Komite Audit PT Andira Agro Tbk berada di bawah Dewan Komisaris dan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas sistem kendalian internal perusahaan. Komite Audit mengawasi pelaksanaan audit internal, menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, serta memastikan laporan keuangan disusun secara wajar dan bebas dari salah saji material. Melalui fungsi pengawasan ini, Komite Audit membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Bagaimana cara memotivasi karyawan? Manajemen PT Andira Agro Tbk memotivasi karyawan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti kantin, tempat ibadah, ruang berkumpul, serta fasilitas keselamatan berupa alat pelindung diri. Yang kedua, manajemen menetapkan skema kesejahteraan sumber daya manusia yang mencakup berbagai program kesejahteraan karyawan dan diberikan berdasarkan kinerja masing-masing karyawan. Dalam hal pengupayaan, perusahaan telah menetapkan sistem yang adil, di mana upah minimum bagi pekerja golongan terendah dan disesuaikan dengan upah minimum provinsi dan tidak dibedakan antara karyawan laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, perseroan juga menetapkan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh karyawan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, pengupahan dan pengajian dilakukan secara jelas dan transparan dengan komponen dasar gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan setiap golongan. Upaya manajemen tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga mereka mampu memberikan kinerja yang optimal dan berdampak positif bagi perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. See you in the next video. Goodbye.